yaqbalu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima apa yang tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cari ilmu salah satu asbab masuk surga. Poin yang pertama, orang tidak berilmu walaupun semangatnya menggebu-gebu, tapi dia tidak tahu kalau dia salah. Inilah poin yang paling mengerikan. Maka poin yang pertama, tidak tahu kalau salah. Gara-gara apa? Karena tidak berilmu. Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba atapnya jebol karena lapuh kena hujan. Deknya bocor, jatuh tikus gemuk. Ghairil maghdubi alaihim. Copot kata imam. Makmumnya dua di belakang. Makmum yang pertama ikut juga latah. Copot juga. Kata makmum yang kedua, untung saya nggak ngomong. Tiga-tiganya batal. Ibadahnya luar biasa. Sholatnya dalam masjid. Berjamaah. Tapi tidak tahu bahwa ibadahnya sudah batal. Mestinya kalau tikus itu jatuh bagaimana? Ya diam aja. Tapi kalau dia latah, ya dia bertakbir. Yang belakang, kalau imamnya latah, dia katakan copot. Maka mestinya yang di belakang itu maju menggantikan imam. Karena imamnya sudah batal, maka yang satu maju. Si imam pun tahu diri bahwa dia sudah batal. Sudah keluar kata-kata dari mulutku, satu kata keluar bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Maka dia pun legowo untuk mundur, digantikan oleh imam. Maka mereka melanjutkan sholat berjamaah. Si imam yang batal ini bisa ikut lagi, seakan-akan dia masbuk karena sholatnya sudah batal. Dia ulang dari awal. Bahaya yang pertama orang tidak berilmu adalah dia tidak tahu bahwa amalnya mardud. Kalau amalnya diterima, makbul. Kalau amalnya ditolak, Kamu puasa? Iya. Tapi tadi sudah batal. Saya nggak tahu batal. Banyak orang tidak sadar bahwa puasanya sudah batal. Akhirnya dia teruskan saja. Dalam sholat, ada orang yang tidak benar sholatnya. Tapi dia tidak tahu. Dan ketika ditanya, sholat kamu tidak diterima Allah. Terserah Allah, yang penting ikhlas. Mana bisa begitu? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad. Begitu juga dengan orang yang banyak bersedekah. Bangun masjid, sumbang pondok pesantren,
sekolahkan anak yatim, menyangka sudah beramal, tapi amalnya mardut, tidak diterima Allah. Mengapa? Karena ternyata uangnya hasil tipu, bohong, korupsi, KKN. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Ini banyak orang sekarang beramal tapi dia tidak tahu bahwa amalnya itu sia-sia. Haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di telapak tangan, begitulah amalnya tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu korupsi. Iya Pak, korupsi itu kan haram. Sudah saya halalkan, saya keluarkan zakat 2,5%. Pandai pula dia menghalalkannya. Innallaha la yaqbalu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima apa yang tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Insya Allah ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.